Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu panggilan. Bagi saya panggilan itu bukan hanya sekedar jadi imam atau suster, tetapi panggilan adalah pilihan hidup kita mengikuti Yesus. Itulah panggilan. Artinya ya ada orang dipanggil untuk jadi suami istri berkeluarga, ada orang dipanggil untuk hidup sendiri. Itu panggilan. Jadi apapun pilihan hidup kita itu adalah panggilan. Nah, panggilan itu apa? Panggilan itu adalah jalan kesucian, di mana kita menyusuri jalan itu supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apapun pilihan kita itu adalah panggilan yang harus kita tekuni. Ya kebetulan saya jadi romo dan Anda jadi umat. Tapi nggak ada yang hebat, nggak ada yang tidak hebat, semuanya hebat karena panggilan. Saya akan menceritakan sedikit tentang panggilan, karena ini ada panggilan untuk imam dan sebagainya. Saya akan menceritakan sedikit tentang panggilan kehidupan saya. Nama saya Gani, saya Romo CM. Sekarang di Pandaan, di Santa Teresia Pandaan. Saya bukan dari keluarga Katolik, saya dari keluarga Islam. Saya kelas 4 SD memutuskan diri untuk jadi Katolik. Nah, pertanyaannya mengapa kok pengen jadi Katolik? Saya pikir ya sudah. Kalau semua Islam kan nggak bagus juga, saya pengen jadi Katolik gitu aja lah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya jadi Katolik karena mimpi ketemu Bunda Maria, mimpi ketemu Yesus, saya belum pernah. Mimpi ketemu Yudas Iskariot aja nggak pernah, apalagi mimpi ketemu Maria, ketemu Yesus, nggak pernah. Jadi ya sudah, saya menjadi Katolik ya jadi Katolik gitu aja. Kelas 5 saya dibaptis di Widodaren. Ya beruntung pada zaman itu menjadi Katolik nggak susah. Artinya ikut pelajaran setahun, dibaptis. Nggak ditanya surat nikah orang tua, nggak ditanya persetujuan orang tua, pokoknya kamu pengen jadi Katolik gitu. Ya kalau ditanya surat nikah orang tua, ya orang tua saya surat nikahnya KUA, orang tua saya Islam semua. Setelah dibaptis, saya nggak boleh ke gereja sama bapak saya. Jadi boleh jadi Katolik tapi nggak boleh ke gereja. Ya sudah, ya seneng-seneng aja. Pokoknya saya saya Katolik, nggak ke gereja nggak apa-apa bagi saya, sudah. Saya tuh baru ke gereja setelah kelas 2 SMA. Saya SMP-nya Katolik di Vincentius Jalan Tidar, SMA-nya saya di negeri di Wijaya Kusuma, SMA Negeri 2. Kelas 2 SMA baru saya ke gereja. Karena dipaksa teman saya, bekas teman saya SMP, maksa saya untuk ke gereja. Di gereja dijadikan ketua legio, gak pernah sembahyang, jadi ketua legio. Bapak kami aja saya gak hafal, jadi ketua legio suruh mimpin rosario lagi. Kepeksa kan, akhirnya kepeksa belajar, menghafal, dan doa, misarian, dan sebagainya. Lulus SMP saya gak kepikiran untuk jadi romo. Cita-cita saya itu kemelipen ya. Saya tuh pengen jadi presiden gitu aja lah. Jadi bagi saya cita-cita itu harus melip. Masa pengen jadi ketua RT itu kan ya gak keren gitu. Pengen jadi presiden. Saya berpikir kalau saya jadi presiden, saya tuh sama dengan John F. Kennedy, presiden pertama Katolik. Dia di Amerika, saya di Indonesia, kan keren kan itu Pak. Diingat sepanjang sejarah gitu maksud saya. Tapi ya Tuhan tidak menghendaki itu. Saya suatu hari diajak adik kelas saya di SMP itu masuk seminari Garum. Lah ibunya itu yang maksa, ayo Togan mlebu kancanono adikmu iki mlebu seminari. Kancanono. Ya akhirnya saya kasihan dengan ibunya, ya saya masuk ke seminari Garum gitu aja.
Orang tua saya nggak tahu. Orang tua saya tahu ketika dapat surat dari Seminari Garum bahwa saya diterima di Seminari Garum. Baru dia tanya, iki apa iki? Seminari. Seminari itu apa? Sekolah untuk jadi romo. Romo iku apa? Romo iku sing mimpin iku lho nek gereja-gereja. Lho berarti kon gak oleh rabi? Enggak. Dosa iku gak oleh rabi iku. Bagi orang Islam itu gak rabi, gak menikah itu dosa. Karena melanggar hukum alam. Akhirnya bertengkar. Saya dengan bapak saya bertengkar. Tapi karena diajak bertengkar, saya tambah nekat. Seandainya bapak saya, "Wis kamu mlebu seminari wis dadi romo." Mungkin saya keluar. Karena ditantang. Paling kon kok setahun gak kerasan metu kon. Gak oleh rabi, gak oleh pacaran, kon metu. Ditantang dan diseneni, akhirnya saya nekat untuk jadi romo. Bertahun-tahun saya bertengkar dengan orang tua saya ya. Gara-gara bapak saya nyuruh saya keluar, saya nggak mau keluar. Semakin disuruh, semakin saya nggak mau. Nah itu pertengkaran ini membuat hidup nggak nyaman. Sampai suatu hari, saya ingat tanggal 23 Desember tahun 91. Jadi saya masuk seminar itu tahun 84. Tahun 91 bapak saya sakit. Waktu itu saya masih frater pastoral di sini. Saya pastoralnya di Ngagel, pada waktu itu masih Romo Naryo dan Romo Stanis. Saya izin Romo Naryo mau pulang karena bapak saya sakit. Bapak saya sakit parah. Sudah nggak ingat apa-apa sudah. Pokoknya dengan ibu saya aja udah nggak ingat siapa ibu saya itu kan. Orang-orang percaya bahwa bapak saya itu udah mau meninggal. Beberapa tetangga membacakan ayat kursi karena ya supaya cepat meninggal, dibacakan ayat kursi. Saya datang, mereka masih membacakan ayat kursi toh. Adik saya bilang gini, kamu gak ono doa, game doa no bapak. Maksudnya tuh nek mati lo mati, nek urip lang urip ngono loh. Jadi nggak kesuwen gitu. Lah iku saya tanya, lah wong-wong iki lapo? Macakno ayat kursi. Saya tak golekno ayat meja bae nek ngene Katolik ono ayat meja ya. Kan luwih gede gitu loh. Jadi kono kursi kene meja gede ngono. Enggak, yes. Akhirnya dengan saya bilang gini sama bapak saya. Bapak mau tak baptis? Loh bapak saya tuh loh jawab iya. Gak kesuwen tak baptis. Coba no banyu, coba no banyu tak baptis bapak saya. Saya kasih nama Lazarus. Karena kan bangkit dari mati toh. Saya kasih nama Lazarus. Nah, saya bilang adik saya, tapi bapak saya sembuh loh. Saya baptis sembuh. Akhirnya katanya udah mau mati dibacakan ayat kursi gak mati-mati, saya baptis sembuh. Makanya nong mati gak mati-mati dibaptis saya nggak sembuh kan. Saya kasih nama Lazarus karena seingat saya itu Lazarus itu bangkit dari mati. Saya bilang adik saya, lapor Romo Paroki, bapak sudah dibaptis. Ya Romo Parokinya kenal dengan saya karena dulu saya anggota Legio, sering gelibet di gereja. Romonya tahu saya masuk seminari, Romonya tahu. Nah, lepas beberapa tahun, pada tahun 99, jadi bapak saya tahun 91 itu dibaptis, tahun 99 bapak saya meninggal sungguhan ini. Karena nggak bisa tak baptis meneh, jadi meninggal sungguhan. Bapak saya meninggal. Ketika adik saya nulis di salibnya, namanya Nikodemus, saya bilang gitu. Sik ta lah, bapak itu dibaptis jenenge Lazarus. Lah apa mbok tulis Nikodemus? Lho nek surat baptis iku Nikodemus. Lho kok iso? Ternyata adik saya itu kan ya setengah
setengah gapleki. Dia lapor ke romo paroki, ditanya romo parokinya, "Lah nama baptisnya siapa?" Lupa romo, belakangnya Us gitulah. Lah romo parokinya, "Matius." Bukan rasanya. Terus Sakeus, bukan. Nikodemus, karena mau ngomong bukan lagi tuh sungkan, ya wis itu ya. Jadi bapak saya itu nama baptisnya 2. Yang saya beri Lazarus, yang diberi adik saya itu Nikodemus ya. Tapi di salibnya bapak saya namanya Nikodemus, ya wis lah. Apa arti sebuah nama? Jadi panggilan hidup saya itu enggak mudah. Saya menjadi, tapi saya bangga sih. Ketika bapak saya menentang, saya tetap bertahan dalam pilihan hidup saya. Dan orang pertama yang saya baptis itu adalah orang yang menentang saya. Bapak saya sendiri tak baptis. Jadi sebelum baptis banyak orang, saya itu sudah baptis. Pada waktu itu masih frater pastoral. Beberapa teman mengatakan, oleh kon frater baptis wong. Terserah pokoknya bapakku waras. Soal boleh dan tidak boleh itu urusannya Gusti Allah kan. Nah, kemudian ketika hal kedua ya, saat di seminari Garum pada tahun terakhir kami retret. Kami retret untuk menentukan mau masuk kemana setelah dari seminari Garum. Teman saya tanya, "Wis milih?" Saya bilang, "Gorong, bingung aku." Saya tanya, "Kamu milih apa?" Dia milih Projo Surabaya. Terus, "Wis mlebu Projo." "Gak, aku bingung." Terus saya nulis kertas, saya buat kertas kecil, saya tulisi Projo, saya linting. Terus SWD saya linting, Karmel saya linting, CM saya linting. Saya bilang sama teman saya itu, Romo Sri Nugroho, Romo Nano, itu teman SMP. Wis cekelen, aku milih siji. Saya ambil satu, saya makan. Sing tertulis itu berarti gak talboni, dia buka Projo, ya aku gak mlebu Projo. SWD, oh berarti aku gak mlebu SWD. Karmel, oh berarti aku mlebu CM. Saya bilang, ya sudah saya masuk CM. Ketika saya masuk CM, rektornya tanya, "Apa motivasimu masuk ke CM?" Saya bilang, "Romo mau jawaban bohong atau sungguhan?" Kan gampang jadi nih. Kalau bohong ya saya bisa buat macam-macam jawaban lah. Ya sungguhan. Enggak tahu saya kenapa saya masuk CM, mungkin pilihan. Jupo undi, mana bisa saya tahu masuk, saya ngambil undi. Ya enggak bisa, kamu harus punya motivasi. Saya enggak tahu. Terus coba pikirkan. Nah terus saya mikir, apa yo? Cek diterima di CM, kadung ya. Tapi ya saya enggak tahu kenapa harus milih CM ya, karena milih undian itu aja. Terus saya tanya gini sama Romo rektornya itu, "Romo, ketika orang tua Romo, papa dan mamanya Romo itu menikah, dia orang Itali, Romo Ponticelli. Ketika orang tua Romo menikah itu motivasinya apa? Mereka saling mencintai." Ya sudah, saya mencintai CM, selesai. Jadi ya sudah lah, diterima wis. Daripada ayel-ayelan sampai arek enggak kena ya wis diterima aja lah. Ya akhirnya saya jadi Romo. Setelah sekian tahun belajar jadi Romo. Jadi Romo itu gampang. Pokoknya gak aneh-aneh selama di seminari sehingga gak dikeluarkan, gak bodoh-bodoh banget sehingga bisa menyelesaikan S1 dan S2-nya, tetap bisa. Yang sulit itu adalah menghidupi Romo. Jadi Romo, orang ditabiskan kan, wah hebat, kamu hebat. Belum, gak ono hebatnya. Hebatnya itu kalau dia mati sebagai Romo yang baik, nah itu baru hebat. Sama dengan Anda toh, menikah,
Kalau ada orang mau menikah dipersulit itu saya tuh kasihan. Sejarno wis. Menikah itu gampang. Tapi hidup sebagai suami istri yang baik, lah itulah masalahnya. Nek cuma nikah tok gampang, tapi menghidupi perkawinan itu seumur hidup ini masalah. Sama dengan Romo. Jadi Romo itu gampang, tapi menghidupi imamat seumur hidup itu enggak gampang. Apalagi kalau di sini dikatakan gembala yang baik. Gembala mengenal domba-dombanya, domba-domba mengenal suaranya, gembala mengenal suara dombanya. Yakinkah para Romo, maaf kata, Romo yang di sini kenal Anda semua? Enggak. Kenal 10% itu alhamdulillah. Enggak mungkin. Saya di Pandaan ya kenal cuma ketua DPP ini, pengurus DPP, kenal sama anak-anak sing sering kali gerudak-geruduk di paroki. Di luar itu ya gak kenal. Terus saya mau menyebut diri gembala yang baik, omong kosong lah. Nah, inilah tantangan panggilan itu. Menjadi gembala yang baik itu enggak mudah. Apalagi tuntutan umat itu kan banyak. Nanti ini pengen ini pengen ini pengen ini, gembalanya bingung. Maka sebetulnya bagi umat itu enggak ada gembala yang baik. Gembala itu elek kabeh. Makanya Romo-romo itu dirasani terus, saya sampai kesel. Saya tuh dipuji ketika baru ditabisno. Dipuji, wah hebat ya, ditabiskan jadi imam. Sebulan setelah ditabiskan jadi dirasani, oh Romo gak genah, ngene khotbah gak genah dan sebagainya. Sudahlah. Apalagi saya itu nyanyi yo gak iso, dilok-lokno mesti, nek wae nyanyi dilok-lokno mesti. Ya sudah gak nyanyi, maka saya gak pernah nyanyi. Tadi ditanya amnese nanti yang keberapa, terserahlah, bingung saya, gak iso nyanyi. Ya apa mau ditanyakan itu. Nah, panggilan hidup kita adalah menempuh jalan kesucian dengan pilihan hidup kita. Artinya bukan hanya sekedar jadi imam atau jadi suster atau jadi biarawan biarawati, enggak. Pilihan hidup kita, apapun pilihan hidup Anda, itu adalah jalan panggilan hidup Anda. Nah sekarang bagaimana kalau kita ini sebagai orang terpanggil? Gereja itu berkembang karena ada sukacita. Gereja itu berkembang karena ada sukacita. Memang ada beberapa gereja yang selalu pendetanya mengatakan, ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Mari mulai tukaran. Sukacita capropo. Di Katolik juga podo, gak kacek. Salam damai, waduh salam-salaman. Metu teko gereja, rebutan parkirnya tukaran. Nek endi kon mau salam damai saiki tukaran lho, lha apa gitu. Nah, sukacita kita seringkali terjebak dengan bahagia. Bahagia dan sukacita itu berbeda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya antara joy dan happy itu berbeda. Meskipun bisa dilihat hampir sama lah. Bahagia itu kalau kita merasakan perasaan yang senang karena ada sesuatu dari luar. Misalnya dapat uang, bahagia. Makan enak, bahagia. Tapi nek makanane wis entek, bahagiane wis ya hilang karena rangsangan dari luarnya udah enggak ada. Dapat uang, kalau istrinya dapat uang, ini filosofi uang ya. Kenapa uang kita yang 100.000 itu gambarnya Soekarno-Hatta, proklamator. Karena kalau suami ngasih uang 100.000, dia merdeka.
bojone ya wis lah Pak. Ma aku arep lunga ya, kayak ana gebokan 100.000 merdeka. Ya wis Pak, lunga wis. Itu merdeka. Ojo sampai bojomu mbok kasih uang 1000-an, ngajak perang karena gambare pati murah nggawa pedang to. Kayak uang 1000. Ngajak perang lah iki. Wong gambare pati murah nggawa pedang. Nah, ini bahagia, bukan joy, bukan sukacita. Sukacita itu adalah sesuatu yang dari dalam. Situasi apapun ya sukacita. Jangan dianggap misalnya seperti Daniel dan kawan-kawan itu dibakar nyanyi-nyanyi sukacita. Para martir dibunuh, dia sukacita nyanyi-nyanyi. Apa sakit ketika disalib, dicambuki? Ya sakit, tapi dia sukacita. Jadi sukacita itu dari dalam, bukan sesuatu yang reaksi dari luar. Nah, sebagai seorang Katolik, perkembangan gereja Katolik hanya bisa terjadi kalau kita menjalani panggilan hidup kita itu dengan sukacita. Suami istri, mulailah sukacita. Ya memang banyak keluhan suami istri. Banyak orang datang ya, keluarga-keluarga datang ke saya ngeluh. Suami ngeluh istrinya, istri ngeluh suaminya. Bagaimana bisa menjadi panggilan itu menjadi sukacita kalau isinya itu cuma mengeluh? Suaminya ngeluh, Romo bojoku iku lho boros, suka ngomel, apa-apa aku salah. Saya bilang, dhisik dipilih apa milih dhewe? Milih dhewe. Ya kon goblok, kenapa wong suka boros, suka ngomel mbok pilih dadi bojo? Salahmu dhewe ya. Kon goblok. Ya dulu enggak gitu Romo, gak mungkin orang bisa berubah drastis, ya gak mungkin. Itu kamu goblok berarti wis. Gak usah ngomel, lakonono. Nah, kita seringkali tidak punya sukacita karena kita hanya ingin bahagia. Padahal sukacita itu ya bojone ngene, bojone ngono. Karena ini panggilan, ya kita sukacita. Saelek-elek bojoku iku ya bojoku. Dhisik pernah ayu, pernah langsing. Dhisik ukurane S, sekarang XL, ya dhisik pernah S ya. Dison. Maka saya sarankan ya, keluarga-keluarga Katolik itu nek sing kadung ya kadung wis. Yang belum nikah, nanti wae nikah, foto perkawinan itu digaekno sing gede-gede gitu. Dipajang di rumah, bukan untuk pamer. Tapi untuk melihat, nek wae tukaran, deloken. Nok foto iku awake dhewe padha guyune. Bahagia. Kenapa saiki tukaran? Dari sinilah kita harus menumbuhkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam keluarga Anda tidak ada sukacita, jangan berharap Anda ke gereja akan sukacita. Enggak. Ke gereja menjadi tumpahan kemarahan Anda di rumah. Ketokane aktif di Legio, aktif di KOR, aktif di WK, aktif di PDKK, aktif di mana-mana, punya 1000 wajah. Setiap organisasi dileboni. Apakah sukacita? Enggak. Pelampiasan ketidaksukacitaan di rumah dicari di luar, padahal enggak akan ketemu. Maka tumbuhkanlah sukacita di dalam keluarga Anda. Itu panggilan hidup Anda. Maka bagaimana sekarang kita supaya sukacita? Sukacita itu bisa kita terima kalau satu, kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita hadapi, kita bersyukur. Disitulah akan adanya sukacita. Kalau kita hanya pengen mengeluh semua seperti yang aku inginkan, ya gak iso. Pengen ngene, pengen ngono seperti yang aku ingin, gak iso.
itu enggak akan sukacita. Sukacita itu bersyukur. Ono ngene pangan ngene, ono ngono pangan ngono. Saya 8 tahun di Kalimantan, di pedalaman, belajar untuk bersukacita. Pernah suatu hari mau ke stasi, naik motor kan, tiba-tiba motor saya itu lampunya mati, di tengah padang sawit, di tengah perkebunan sawit, gelap. Wis garuh lor kidule no endi wis gak ngerti. Di tengah kebun sawit. Ya sudah. Saya buka ransel saya, jas hujan tak gelar, tiduran di bawah pohon sawit. Saya berpikir, nek adem saya masih bawa jubah, bawa kasula toh. Kalau lapar, bawa hosti, mangan hosti, gawe camilan. Nek kademen meneh saya ono anggur, ngombe anggur. Sing penting semuanya dijalani dengan penuh sukacita. Nah, ini kita melihat bahwa hidup seringkali enggak seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus bersukacita, bersyukur pada Tuhan. Kita ngeluh itu karena kita enggak punya syukur. Dikei iki jaluk iku, keiku jaluk iki. Pada waktu belum punya anak berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku kayak ono anak. Berdoa dari sendang ke sendang. Seluruh sendang di Jawa ini diparani, sampai di Lordes, sampai di mana-mana diparani. Jaluk anak. Maren dua anak nakal. Tuhan, anakku nakal. Gak kaya anake tanggoku sing rajin, pinter. Anakku kok wis nakal, bodoh pisan. Sing jaluk anak sapa, dikei sik ngomel. Kan harusnya ya bersyukur, ya sudahlah bersyukur. Saelek-elek anakku sik aku duwe anak. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif artinya melihat kebaikan, bukan melihat keburukan. Setiap orang pasti punya keburukan. Coba kita melihat kebaikan. Nah, masalahnya berkali-kali saya memberi retret, itu setiap orang kalau saya suruh nulis, tulislah 10 kebaikanmu dan 10 keburukanmu. Nulis 10 keburukan ini enggak sampai 5 menit selesai. Suruh nulis 10 kebaikan, gak mari-mari, bingung. Kalau Anda enggak bisa melihat kebaikan diri Anda, bagaimana Anda bisa melihat kebaikan orang lain? Gak mungkin. Maka kita harus berpikir positif. Ini sukacita. Nah, panggilan hidup kita dalam hidup berkeluarga itu juga ono enake, ono gak enake. Dalam hidup seperti saya hidup selibat itu ono enake, ono gak enake. Beberapa hari lalu saya tuh sakit, kena batuk, karena ya perubahan cuaca ini kan batuk dan sebagainya. Saya sakit, saya telepon adik saya itu di Malang. Saya telepon, kon iso rene? Lapo? Aku keri ono, makane to, golek bojo, dadi nek lara ono sing ngeriki. Hati-hati, awas-awasen ngene saya bilang. Engko nek ngeluh bojone ngene-ngene ambek anak ngene, makane kok dadi rama, cekak di bojo gak duwe anak, enak wis. Wong saya ajak pergi, ayo lunga. Sik, aku kudu ngeterno bojoku. Makane to, gak usah duwe bojo, dadi gak usah ngeter-ngeterno. Kaya aku iki enak arepe lunga, arepe mule-mule, arepe turu-turu, wis gak usah mikir bojo. Padha ada yang gak enaknya, tapi kita harus melihat positifnya. Saya yakin pasangan Anda itu enggak semuanya sempurna, tapi Anda harus bisa melihat positifnya. Nah sekarang terakhir, bagaimana kita bisa melihat positif kita? Positif itu hanya bisa dilihat kalau kita punya cinta. Sejauh kita enggak punya cinta, kita enggak bisa melihat apa-apa. Sama dengan Yesus yang kasih, bukan cinta eros atau cinta filia, tapi agape, cinta yang mendalam. Bayangkan aja misalnya orang pacaran ya. Orang pacaran
karena masih punya cinta, maka mangan bakso sak mangkok wong loro itu kan bahagia, masih enak. Tapi ketika nggak ada cinta, mangan bakso sak mangkok dewe-dewe aja tukaran. Karena ada cinta, maka segala keburukan itu bisa tertutupi. Kita hanya bisa melihat positif. Tumbuhkan cinta. Bagaimana saya bisa memperoleh cinta? Ingat, Yesus sudah mencintai kita lebih dahulu. Yesus mencintai kita dengan memberikan nyawanya. Kita beranikah kita mencintai orang lain dengan memberikan nyawa kita? Di bacaan kedua tadi dikatakan bahwa gini, ia tidak mengancam tetapi menyerahkan kepada dia. Gini, ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Bisakah Anda seperti itu? Ketika Anda dicaci maki, Anda tidak membalas dengan caci maki. Kemudian ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, serahkan semua kepada Tuhan. Maka dengan cinta, tolak ukurnya Yesus, kita bisa merasakan sukacita. Dan sukacita itu harus kita tebarkan kepada banyak orang. Maka ya ini tantangan panggilan kita. Jadi panggilan itu bukan sekedar saya bangga dipilih jadi orang Katolik atau saya bangga jadi imam. Tapi pertanyaannya lah, apa yang diutus Yesus kepada saya? Mewartakan sukacita. Bagaimana saya bisa mewartakan sukacita? Kalau saya selalu bersyukur, berpikir positif, saya punya cinta. Dan sekarang siapa yang harus menerima sukacita saya? Semua orang, supaya dunia tahu bahwa ada kekatolikan. Saya mewartakan sukacita bukan hanya kepada orang Katolik, tetapi kepada orang-orang Islam. Kemarin hari Sabtu kemarin ini, saya diminta untuk mendoakan seorang pengurus NU di Malang yang bulan minggu depan mau naik haji. Saya diminta untuk mendoakan dia. Ya saya mau aja, tak dongakno, muga-muga kamu jadi haji sing bener. Ya seneng-seneng aja. Nah, beberapa orang Islam, bahkan Islam garis keras, ada FPI, ada LDII, saya membaptis mereka. Bukan karena dia melihat kehebatan, enggak. Dia melihat adanya sukacita di dalam kehidupan saya. Maka dia ingin jadi Katolik. Kekatolikan, maka Anda diperintahkan oleh Yesus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Injil itu bukan kitab ini. Injil adalah sukacita. Sukacita bahwa kita diampuni dosa, kita diselamatkan. Sukacita. Ini tanggung jawab kita semua. Maka para saudara, pada hari panggilan ini kita diingatkan akan panggilan hidup kita masing-masing. Anda sudah memilih, saya juga sudah memilih. Jangan bertukar peran. Nanti Anda pura-pura jadi Romo, saya pura-pura jadi Bapak. Yuk, coba bertukar peran. Pilih hidup Anda. Yang terpenting, pilihan itu adalah jalan kesucian. Dan jalan kesucian itu adalah bagaimana? Anda harus merasakan sukacita, karena disitulah perutusan Anda untuk diutus oleh Yesus Kristus. Sekarang marilah kita berdiri, kita mengucapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan